Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi, kelas 11 Darajat 1 dari SMKN 1 Balongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang managing file, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Nah, materi managing files yaitu ada 10. Yang pertama, struktur direktori pada Linux. Yang kedua, navigasi patch. Yang ketiga, absolute vs relative patch. Yang keempat, spesial karakter. Yang kelima, membuat file dengan touch. Yang keenam, perintah ls advance. Yang ketujuh, membuat direktori dengan mkdir. Yang kedelapan, perintah cp. Yang kesembilan, perintah mv. Yang kesepuluh, perintah rm. Nah, di sini ada struktur managing files. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu /root pengguna atau super user dengan hak akses penuh dan direktori atau partisi utama sistem file, atau dilambangkan dengan /. Sebagai pengguna super, root memiliki wewenang tertinggi untuk mengelola sistem. Sebagai direktori, root adalah titik awal hierarki sistem file, tempat semua file dan direktori lainnya berada. Yang kedua, USR. Dalam Windows atau program file adalah direktori penting yang menyimpan program pustaka dan data yang dapat dibagikan oleh sistem secara luas dan tidak terikat dengan platform spesifik. Nah, yang ketiga ada home. Home adalah tempat menyimpan file-file user. Yang keempat atau yang terakhir ada etc. Sebuah direktori atau folder yang merupakan bagian dari struktur sistem berkas Linux dan berisi semua berkas konfigurasi sistem. Nama etc. merupakan singkatan dari etc. atau yang seterusnya dan seterusnya, yang mencerminkan perannya sebagai penyimpanan berbagai berkas konfigurasi yang diperlukan untuk operasi sistem dan aplikasi. Contohnya yaitu kita masuk ke Ubuntu Client. Nah, masuk ke yang namanya files, kita masuk ke outer location dan kita pencet saja yang / ini dan masuk ke home. Nah, di sini saya sudah mempunyai user 1 dan namanya pun masih user 1 karena belum diganti sama saya. Dan lanjut saja ke materi yang kedua, yaitu navigasi patch. Navigasi patch ada 3, yaitu cd, pwd, dan ls. cd atau shell directory adalah sebuah perintah dasar dalam antarmuka baris perintah CLI pada sistem operasi seperti Windows, Linux, dan DOS untuk mengubah atau berpindah dari satu direktori atau folder ke direktori lainnya. Yang kedua ada PWD, Print Working Directory, adalah perintah dalam sistem operasi mirip Unix dan lingkungan command line lainnya yang digunakan untuk menampilkan patch lengkap dari direktori atau folder tempat Anda berada saat ini. ls atau list adalah perintah dalam sistem operasi mirip Unix seperti Linux dan Mac OS yang digunakan untuk menampilkan daftar nama file dan direktori di dalam sebuah direktori. Nah, materi yang keempat yaitu ada absolute patch vs relative patch. Absolute patch atau jalur absolut yang alamat lengkap dari suatu berkas atau direktori yang dimulai dari direktori root atau ditandai dengan / hingga lokasi tujuannya. Jalur ini bersifat definiti, artinya yang selalu merujuk pada lokasi yang sama tanpa memandang direktori kerja saat ini, sehingga memudahkan untuk pengguna untuk menemukan berkas atau direktori secara tepat. Contohnya yaitu absolute patch, misalnya kita berada di home
dan kemudian saya masuk ke direktori bin. Nah, maka itu kita harus menggunakan yang namanya absolute path tanda slash karena direktori bin ini terhalang oleh si user. Nah, lanjut kita ke yang relative path. Relative path atau jalur relatif adalah cara untuk menentukan lokasi file atau direktori berdasarkan lokasi direktori kerja saat ini atau saat ini Anda berada, bukan dari direktori root atau slash. Ini berbeda dengan absolute path yang selalu dimulai dari direktori root, misalnya /home, /user, /file.txt. Relative path lebih ringkas, berguna untuk merujuk ke file dalam konteks lokal atau untuk penulisan skrip, sering menggunakan notasi khusus seperti direktori saat ini dan direktori induk. Contohnya relative path itu kita masuk ke dan di sini kita menggunakan yang namanya untuk client saja. Nah, kita buka terminal. Nah, contohnya itu kita ketikkan cd bin. Nah, langsung saja kita ketikkan ls karena saya sudah mengetik cd bin tadi. Nah, dan saya akan mencontohkan absolute path yang menggunakan tanda slash. Nah, berikutnya kita bisa membuka files dan outer location sama buka yang ini, lalu kita cari yang namanya etc. Buka saja, kita cari yang dhcp. Mana dhcp? Nah, ini. Lalu saja kita ke open terminal. Perintahnya kita bisa menggunakan yaitu cd/etc. Nah, lalu kita ketik lagi cd/etc/dhcp. Lalu kita ketikkan pwd. Nah, kita sudah berada di dhcp dan saya akan mencontohkan relative path menggunakan tanda slash. Kita ketikkan saja cd titik enter, lalu kita cd spasi dhcp, lalu enter, kita ketikkan saja pwd. Nah, kita sudah berada di dhcp. Oke ya teman-teman, kita lanjut materi yang keempat yaitu spesial karakter. Spesial karakter atau karakter khusus adalah simbol selain huruf dan angka yang memiliki makna atau fungsi khusus di dalam operasi sel. Karakter-karakter ini dapat diperlakukan oleh sel bus sebagai perintah satu karakter. Contohnya adalah striptil untuk mempresentasikan direktori home Anda, asteristik dan tanda tanya sebagai operator dan mencocokkan karakter yang disebut sebagai operator globbing i atau pip untuk mengalirkan keluaran dari suatu perintah ke perintah lain. Garis miring yang terbalik yang berfungsi untuk sebagai karakter SCP memberitahu sel bahwa karakter setelahnya harus diperlakukan secara harfiah, bukan sebagai instruksi khusus. Contohnya yaitu kita buka ke Ubuntu client.
Nah, di sini ada tanda titik 2 dan dolar. Itu menandakan di home directory tanda dolar, yaitu menandakan hak asas terbatas. Oke, lanjut materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Membuat file dengan touch yaitu perintah dasar yang digunakan untuk membuat file baru atau biasanya kosong jika file tersebut belum ada. Contohnya yaitu kita ketikkan ls. Nah, lalu kita touch rev.txt dengan ls. Nah, ini sudah muncul yang namanya rev.txt, membuat file dengan touch. Oke, yaitu ada yang keenam, yaitu namanya perintah ls advance. Perintah ls advance. Perintah ls di Linux digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dengan berbagai jenis atau opsi yang memodifikasi cara tampilannya, seperti lsi untuk informasi detail, ukuran, izin, waktu modifikasi, lsa untuk menampilkan file tersembunyi, is untuk ukuran yang mudah dibaca, dan ls-r untuk daftar subdirektori secara rekursif. Berikut adalah penjelasan beberapa jenis perintah is yang umum. ls atau tanpa opsi, menampilkan daftar nama file dan direktori dalam format pendek di direktori saat ini. ls-a atau al, menampilkan semua file dan direktori termasuk yang tersembunyi. Nama dimulai dengan titik. ls-1 atau long list format, menampilkan daftar panjang dengan informasi detail seperti izin akses, permission, jumlah hard link, pemilik, grup, ukuran file, tanggal modifikasi, dan nama file atau direktori. ls-la. Nah, ada perintah yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Mana. Membuat direktori dengan mkdir. Mkdir adalah singkatan dari make directory atau buat direktori, dan berfungsi untuk membuat satu atau beberapa direktori baru atau folder di dalam sistem file. Anda dapat menggunakan mkdir untuk membuat direktori secara individual atau membuat banyak direktori sekaligus, bahkan mengatur izin dan membuat direktori induk yang diperlukan secara otomatis. Contohnya, kita masuk ke bentuk lain lagi. Membuat direktori dengan mkdir. Nah, membuat direktori dengan mkdir, kita ketikkan saja mkdir spasi, kita namanya yaitu nesaba.net. Ketikkan saja enter, lalu kita ls. Nah, direktori yang sudah dibuat muncul yang namanya ini nih, nesaba.net. Banyak banget, nesaba.net. Nah, kita sudah membuat direktori dengan mkdir yang namanya nesaba.net. Oke, lanjut kita yang ke-8, yaitu perintah cp. Perintah cp. cp adalah singkatan dari copy atau salin dan merupakan perintah dasar yang digunakan untuk menyalin file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain dalam sistem
Perintah ini membuat salinan yang identik dari berkas atau folder, menjadikan alat yang sangat berguna untuk manajemen file dan pembuatan cadangan data di lingkungan Linux. Oke, contohnya kita buka ini. Kita clear saja. Kita buka yang namanya files lagi. Nah, di home ini saya punya file yang namanya revi.txt dan kita akan mengkopikan ini ke dokumen. Klik kanan saja, yaitu copy, bisa menggunakan Ctrl C, bisa menggunakan klik kanan. Lalu kita mengkopikan ke dokumen. Ini belum ada file ya. Kita klikkan saja Ctrl V. Nah, di sini sudah ada. Lalu oke, lanjut yang ke-9, yaitu ada perintah mv. Oke, perintah mv. Mv adalah singkatan dari move atau pindahkan dan digunakan untuk memindahkan serta mengganti nama berkas atau direktori. Perintah ini bekerja dengan memindahkan berkas atau folder dari satu lokasi ke lokasi lain atau mengubah nama berkas tanpa memindahkannya. Contohnya yaitu kita untuk kita ketikkan mv revi.txt ke h.txt, enter. Lalu ketikkan saja ls. Nah, kita sudah menggantikan mv revi.txt menjadi h.txt. Nah, kita ke sini. Mana nih? Tuh, ini sudah digantikan dengan h.txt. Kita ke sini lagi. Bukan tuh. Nah, ini lagi. Oke. Lalu ada yang ke-10, namanya yaitu perintah rm. Ini yang terakhir ya. Perintah rm. Rm adalah singkatan dari remove atau menghapus, yang digunakan untuk menghapus berkas atau direktori secara permanen dari sistem berkas. Perintah ini adalah alat penting untuk mengelola berkas dan menghapus data yang tidak perlu. Namun, pengguna harus berhati-hati karena tidak seperti sistem operasi lain. Data yang dihapus dengan rm tidak bisa dipulihkan dari tempat sampah. Contohnya yaitu kita masuk ke sini. Nah, ketikkan saja rm revi h.txt, enter. Lalu kita ketikkan ls, enter. Nah, di sini kita sudah menghapus file yang namanya h.txt. Kita buktikan di activate. Nah, kita sudah menghapus file yang namanya h.txt yang sudah kita kopikan dari home sini nih. Oke. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.